Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sebelumnya yang saya hormati Ibunda Nurul Hidayah dan juga Ibunda Ira Suryani selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami sebagai kelompok 6, sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang metode dalam pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan personil dari kelompok 7. Pertama yaitu saya sendiri, Fahmil Abdillah, dengan NIM 0303-2020-46. Kemudian Naufal Zahid Aufan Nasution dengan NIM 0303-2020-25, dan saudari Nur Aisyah Rizki Syah Putri dengan NIM 0303-2020-08. Untuk itu saya akan sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi, dan mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode pendidikan Islam. Metode secara bahasa, jika berasal dari bahasa Arab, itu asal katanya yaitu thariqah, yang artinya adalah sebuah jalan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah sebuah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai suatu maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang harus ditempuh untuk menyajikan bahan pengajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Metode mengajar adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid yang dimaksudkan agar murid dapat menangkap dan menyerap pelajaran dengan mudah dan efektif. Metode pendidikan adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan, didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah suatu teknik, prosedur, cara, ataupun teknis yang mendasari suatu aktivitas menyampaikan materi, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses pendidikan, yaitu belajar mengajar, yang didasarkan pada landasan hukum Islam, Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' dan qiyas, agar peserta didik dapat memahami pelajaran dengan mudah dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Sebagai petunjuk dalam menjalani hidup, maka Al-Quran adalah sebuah kitab yang terbaik, yang sempurna sehingga dapat menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Penjelasan yang ada dalam Al-Quran itu bukan sekedar menjelaskan aturan terkait dengan ibadah saja, tidak. Lebih dari itu, Al-Quran menjelaskan juga mengenai bimbingan dalam menjejaki kehidupan, sehingga Al-Quran memberikan perhatian sampai pada hal-hal kecil sekalipun. Dalam Islam, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan. Selain memaparkan tata aturan dalam kehidupan, Al-Quran juga menyorot masalah pendidikan. Di antara ayat-ayatnya menjabarkan tentang nilai-nilai pendidikan. Dengan kata lain, dapat berhubungan dengan objek, tujuan, dan metode dalam pendidikan. Beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai pengantar pemahaman kita. Di
di dalam pembahasan metode pendidikan Islam ini, pertama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat-ayat Al-Quran di atas itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia, termasuk diantaranya adalah kita sebagai Islam yang beriman dan bertakwa. Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya menjadi dasar, landasan, acuan untuk memisahkan antara kebenaran dan keburukan. Al-Quran telah kita ketahui bersama bahwa semua aspek kehidupan manusia ada di dalam Al-Quran. Dalam konteks pendidikan, Al-Quran menjadi acuan dalam merumuskan suatu metode pendidikan dan pengajaran terbaik yang dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh kalangan manusia. Dengan demikian, metode pendidikan Islam merupakan metode terbaik bukan hanya sekedar untuk pendidikan Islam saja, akan tetapi juga untuk pendidikan umat manusia secara umum. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saya sendiri yang telah menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode pendidikan Islam. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis metode pendidikan Islam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Naufal Zahid Aufa Nasution. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Naufal Zahid Aufa Nasution dengan NIM 0303202025. Di sini saya akan menyampaikan materi B, jenis-jenis metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam memiliki ragam jenis yang harus kita pahami. Berikut beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan, antara lain 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penurutan secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ialah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan diskusinya sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Seringkali metode ini dicampur adukan dengan metode diskusi yang juga berlangsung dalam suasana tanya jawab dan memang kadang-kadang tidak begitu cepat terlihat perbedaannya. Metode demonstrasi dan eksperimen. Abu Ahmadi merumuskan bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu. Yang kelima, metode memecah masalah. Metode memecah ialah suatu cara penyajian pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Yang keenam, metode resitasi. Metode pemberian tugas belajar atau resitasi, sering disebut metode pekerjaan rumah, adalah metode di mana
murid diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran ialah kelompok kerja dari beberapa kumpulan individu yang bersifat yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu serta saling mempercayai. Kedelapan, metode sosio dan drama dan bermain peran. Metode sosio dan drama adalah bentuk metode pengajar dengan mendramakan atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peran lebih menekankan bahwa kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial. Yang kesembilan, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak di luar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungan dengan bahan pelajaran. Yang ke-10, metode drill. Metode drill atau latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode pendidikan Islami secara garis besar terdiri dari 5, yaitu keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini merupakan metode yang paling unggul dan paling jitu dibandingkan metode-metode lainnya. Melalui metode ini, maka anak dan peserta didik dapat melihat, menyaksikan, dan meyakini cara yang sebenarnya. Yang kedua, metode pembiasaan. Untuk melaksanakan tugas atau kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak dan peserta didik diperlukan pembiasaan. Misalnya dalam melaksanakan sholat, kita perlu mendidik mereka sejak dini agar mereka terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka sudah dewasa. Yang ketiga, metode nasihat. Metode ini yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidikan, dan dai terhadap anak dan peserta didik dalam proses pendidikannya. Yang keempat, metode pemberi perhatian. Metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan dapat berfungsi efektif apabila dilakukan pada saat dan cara yang tepat, serta tidak berlebihan. Yang kelima, metode hukuman. Metode ini berhubungan dengan metode pujian dan penghargaan, imbalan atau tanggapan orang lain. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Demikianlah yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Naufal Zahid Aufa Nasution yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh saudari Nur Aisyah Rizky Syahputri yang akan menyampaikan tentang tujuan dan fungsi serta prinsip metode pendidikan Islam. Untuk itu, kepada saudari waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraisyah Rizky Syahputri dengan NIM 0303202008. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan, fungsi, dan tugas utama metode pendidikan Islam. Tujuan penggunaan metode adalah agar menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta menimbulkan kesadaran pada anak didik untuk mengamalkan ajaran Islam, dan sebagai teknik motivasi untuk membangkitkan gairah belajar anak didik secara mantap. Uraian ini menunjukkan bahwa fungsi metode pendidikan adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan bagi anak didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan anak didik.
Tugas utama dari metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa memahami, mengetahui, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta dapat meningkatkan pola pikir. Selain itu, tugas utama metode pendidikan Islam adalah membuat perubahan dalam sikap dan minat serta penemuan nilai dan norma yang berhubungan dengan pelajaran dan perubahan dalam pribadi dan bagaimana faktor-faktor tersebut diharapkan menjadi pendorong ke arah perbuatan nyata. Al-Syaibani mengumpulkan dasar-dasar penyusunan metode pendidikan Islam. Ada 4 hal yang menjadi pertimbangan penggunaan metode pendidikan Islam, yaitu 1. Dasar agama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, perbuatan sahabat dan ulama salaf sahabat dan ulama salaf. 3. Dasar biologis meliputi kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia anak. 3. Dasar psikologis meliputi motivasi, kebutuhan emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan bakat dan intelektual anak didik. 4. Dasar sosial meliputi pertimbangan kebutuhan sosial di lingkungan anak didik atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Al-Syaibani juga mengungkapkan bahwa metode pendidikan Islam mencakup 4 tujuan pokok, yaitu menolong anak didik mengembangkan kemampuan individualnya, membiasakan anak didik membentuk sikap yang baik, membantu anak didik bersikap efektif dan efisien, dan membimbing aktivitas anak didik. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Aisyah Rizky Syahputri yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sajikan kepada seluruh teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman kita lebih dalam lagi, memberikan wawasan tentang metode dalam pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa metode pendidikan Islam bisa dimaknai sebuah mekanisme cara dalam proses pendidikan, terlebih dalam proses belajar dan mengajar. Sebagai sebuah proses interaksi dan komunikasi, proses pembelajaran harus berjalan dengan metode yang baik dan efektif. Metode pendidikan Islam memberikan langkah-langkah terbaik dalam pembelajaran agar bagaimana proses belajar mengajar dapat dijalankan dengan baik. Belum cukup dikatakan baik jika hanya pendidik yang merasa proses pembelajaran sudah baik, namun peserta didik tidak dapat merasakannya. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah pembelajaran yang dijalankan dengan baik melalui metode yang baik dan efektif, bukan sekedar pendidik yang merasakan baiknya proses pembelajaran, akan tetapi peserta didik juga mampu untuk merasakannya. Dan hal ini ada pada metode pendidikan Islam. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 7 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.